Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cita, mari kita belajar supaya kita paham dan hidup kita tambah bahagia. Semoga juga Anda sehat. Amin. Partikel subatomik, ya. Kemarin sudah kita bahas tentang sejarah kimia inti, ya. Sejarah kimia inti, ya. Yang paling besar pengaruhnya, Ronson ini menemukan sinar X. Nah, dari penemuan sinar X ini, lalu ini ya, Marie Curie, ini kalau nggak salah muridnya Pierre Curie dan juga Becquerel, ya. Nah, si Curie ini membuat istilah yang namanya radioaktif. Jadi istilah radioaktif pertama kali disampaikan oleh Curie, ya. Nah, terus sampai bisa menemukan partikel subatomik utama, ya, yaitu elektron, proton, dan neutron. Nah, kita akan belajar bagaimana ya para ilmuwan itu menemukan elektron, proton, dan neutron dan bagaimana sifatnya. Oke, penemuan elektron. Percobaan elektrolisis Faraday membuktikan benda itu bersifat listrik. Jadi ilmuwan itu tidak bisa berdiri sendiri, teman-teman, ya. Jadi ilmuwan itu berdiri di atas pundak ilmuwan lain. Artinya ilmu itu terus berkembang walaupun sedikit demi sedikit. Ada orang-orang jenius memang yang membuat ilmu itu lebih umum dan berkembang cepat. Berkembang cepat. Contohnya ini ya, Faraday, dia membuktikan ya ada benda-benda yang bersifat listrik. Bahkan ketika itu Faraday pernah ditanya, ini apa gunanya listrik ini? Nah, ketika itu belum begitu begitu kelihatan manfaatnya, ya. Kadang ilmu itu baru ketahuan manfaatnya. Nah, ada yang 200-an tahun kemudian, ada yang 50, ada yang 25, tapi makin modern, jadi manfaat ilmu itu makin cepat bisa diterapkan, ya. Nah, ketika Faraday ditanyakan itu apa manfaat listrik, dia mengungkapkan apa manfaat bayi. Nah, seperti itu. Karena masih bayi listriknya ini, ya. Bayi dalam artian itu masih mula-mula, ya. Next. Lalu hipotesis Stoney. Nah, Stoney, ya. Stoney menurut Stoney, nah, itu kemungkinannya di alam ini terdapat satuan listrik, ada satuan listrik. Oleh Stoney sudah diberi nama elektron, ya. Jadi elektron itu penamaan itu dari Stoney, bukan dari Thomson. Ini ada banyak yang salah, ya. Baik itu para pengajar, ya, mengajar itu banyak yang salah. Elektron itu dari Thomson, nah, salah, ya. Nah, jadi Stoney ini sudah menghipotesis dengan nama tadi ya elektron. Lalu Crookes, ya, nah, ini menyatakan bila suatu muatan listrik dilewatkan melalui tabung dengan tekanan sangat rendah, nah, supaya tekanannya rendah maka udara dari tabung itu dikeluarkan, ya, di vakum supaya tekanannya rendah. Berarti kalau supaya tekanannya tinggi diapakan, teman-teman? Supaya tekanan tinggi dimasukin di apa? Diisi udara. Pinter, diisi udara, ya, seperti Anda memompa udara, ya, memompa ban. Nah, memompa ban, nah, sehingga tekanannya tinggi, nggak kempes, kan gitu. Nah, ini dibuat tekanannya rendah, berarti di vakum, ya. Nah, dibuat vakum. Ini menurut Crookes, bila suatu muatan listrik dilewatkan melalui tabung dengan tekanan sangat rendah, sehingga menjadi ruang hampa, ya, akan diemisikan seberkas sinar dari katoda. Ya. Ada sinar dari katoda di sini kutub negatifnya, ada sinar dari sini, seperti itu, ke anoda yang diberi nama dengan sinar katoda. Ya, ini sinar katodanya. Kenapa? Karena berasal dari katoda. Ini sinar katoda, ya. Sinar ini bergerak lurus dengan kecepatan tinggi, nah, kecepatannya tinggi, dan dapat membentuk bayangan kabur bila diberi tabir. Dapat dibelokkan oleh medan listrik dan medan magnet.
Misalkan ini diberi medan listrik ya, diberi kutub positif di bagian sininya. Nah, maka ini bisa dibelokkan ya, dibelokkan. Begitupun dengan ketika diberi medan magnet. Nah, ini magnetnya ya, ini magnet, diberi magnet. Nah, ternyata dibelokkan. Ketika magnetnya itu polaritasnya itu dibalik. Nah, kalau ini kan misalkan ini diberi tanda yang polaritasnya putih ya, nah, ternyata ke bawah. Ternyata ketika polaritasnya dibalik, nah ini begitupun sinar katodanya ini. Nah, jadi dia dibelokkan ke tempat yang berlawanan. J.J. Thomson ini berhasil menentukan harga perbandingan E dan M-nya. E di sini adalah muatan elektronnya. M di sini adalah massa. Jadi dia bisa menentukan E per M-nya ya, dengan nilai sekian. Dari sini dilanjutkan dengan penemuan-penemuan yang lainnya. Kalau J.J. Thomson tadi hanya bisa menemukan sampai E per M, maka ada penemu lainnya yang disebut dengan Millikan, nama orangnya. Dia menemukan muatan elektron. Muatan elektron. Muatan elektron dari percobaan seperti ini ya. Ini ada minyak ya, dibuat menjadi droplet-droplet dengan menggunakan atomizer ya. Di sini jadi seperti ini ya, droplet-droplet. Lalu di ini ada suatu plat yang bermuatan positif, lalu di sini diberi lubang supaya sedikit minyak yang jatuh ya. Ini sudah dibuat droplet, lalu dibuat lubang yang kecil, sehingga ada sedikit minyak yang jatuh. Sedikit minyak yang jatuh tadi dengan menggunakan sinar X, tadi ya, sinar X dari siapa tadi? Yang ditemukan oleh Ronson, ya, diberi sinar X, lalu diamati dengan menggunakan mikroskop. Nah, dia menemukan muatan elektronnya tadi. Nah, berarti yang di sini ini adalah apa namanya, oil atau minyak yang bermuatan ya, bermuatan. Minyak yang bermuatan tadi dihitung muatan elektronnya berapa. Millikan tidak berhenti sampai di situ ya, karena ada jasa dari Thomson untuk E per M, sedangkan di sini adalah muatannya. Muatan itu berarti apa? E-nya. Di sini E-nya ya. E-nya. Sehingga Millikan menghitung juga massa dari massa elektron. Berarti cara menghitung massa elektron gimana teman-teman? Ini sudah diketahui E per M, ini E. Ya, supaya hebat kita coba berpikir sebagaimana Millikan berpikir. Nah, belajar itu seperti itu ya. Belajar sebagaimana para penemu-penemu itu belajar. Ya. Oke, untuk mencari massanya gimana? Oke, massa elektron berarti apa teman-teman? Yuk dijawab. Nah, saya tuliskan di sini. Ini sudah E per M dan E. Ya, dijawab apa? Massa sama dengan rumusnya apa berarti di sini? Elektron min 1,602. Elektron, maksudnya ini muatan elektron ya. E. Berarti E dibagi apa? Supaya jadi massa. E. Min 1,76. E kan ini ya. Min 1,76. Min 1,76 itu apa? E per M. Ya, E per M. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi M-nya itu nanti naik ke atas, E-nya ini nanti dihapus. Ya, jadilah massa elektron yang ketahuan. Ya, tinggal dimasukkan nilainya. Ya, ini nilai E per M-nya dimasukkan di sini. Ya, sedangkan ini nilai muatannya dimasukkan di sini. Sehingga ketahuanlah massanya. Ya. Nah, berapa massa elektron? Nah, dengan menggunakan rumus tersebut, ketahuan massa elektron adalah 9,10 kali 10 pangkat min 28 gram. Karena ada kekurangan tadi ya, di dalam model atom Dalton, tidak bisa menjelaskan sifat kelistrikan, maka diperbaiki oleh model atom Thomson.
Apalagi sudah diketahui ya massa dari elektron, juga sudah diketahui muatan dari elektron ya. Jadi menurut Thomson, atom ini digambarkan sebagai sebuah bola bermuatan positif. Nah, ini bola bermuatan positif yang memuat partikel-partikel bermuatan negatif. Nah, partikel bermuatan negatif ini tersebar di dalam bola yang bermuatan positif tersebut. Jadi elektron ini tersebar pada bola seperti kismis pada roti. Nah, kalau kismisnya ini bahasa Inggrisnya itu plum ya, sehingga disebut dengan plum pudding model atau model roti kismis. Nah, gampangannya gitu ya. Nah, atau plum cake, ada yang menyebutnya plum cake ya. Next, sekarang proton ya. Dengan percobaan yang hampir sama dengan tadi ya, tabung hampa. Tadi disebut tabung hampa karena ruangannya itu dibuat jadi hampa. Ini percobaan hampir sama, tapi dibuat seperti ini ya. Sinar katodanya ditaruh sebelah sini, lalu di sini diberi anoda. Ternyata ada sinar yang ke anoda yang disebut dengan sinar katoda tadi. Ya. Ada lagi sinar yang disebut dengan sinar terusan. Nah, ini diketahui oleh Goldstein ya. Nah, Goldstein ini melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda yang diberi lubang dan diberi muatan listrik tinggi. Ya. Ternyata pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda terbentuk pula sinar positif. Nah, ini sinar terusan ini adalah positif. Kenapa sinar positif? Karena dari anoda yang bermuatan positif. Nah, sehingga disebut dengan sinar terusan atau disebut dengan sinar kanal. Dari eksperimen ini diperoleh dua perbedaan penting dari pengukuran E per M terhadap elektron. Perbandingan muatan per massa untuk ion positif berbeda jika gas dalam tabung berbeda. Sebelumnya, penelitian sebelumnya, itu E per M itu sama. Harga muatan per massa untuk ion positif itu jauh lebih kecil dari harga untuk elektron. Ini menunjukkan bahwa ion positif terbentuk dari gas yang terdapat dalam tabung dan massanya lebih besar dari massa elektron. Nah, massanya lebih besar dari massa elektron. Apakah itu? Nah, tadi ya berarti massa proton. Penemuan neutron ya, neutron. Rutherford meramalkan kemungkinan besar di dalam inti terdapat partikel dasar yang tidak bermuatan. Partikel ini sulit dideteksi ya. Rutherford walaupun belum melakukan percobaan, dia berpikir, oh berarti ada yang tidak bermuatan ya. Lalu baru bisa dibuktikan oleh James Chadwick ya. Dia menemukan neutron dari reaksi inti yang ditunjuk oleh persamaan berikut ya. Ada helium ya ditambah dengan boron ya menghasilkan ini ya. Tapi ini bukan reaksi kimia biasa ya. Ini misalkan heliumnya ditumbukkan dengan kecepatan tinggi sampai bisa mengubah inti di dalam boron ini sehingga menjadi neutron. Ada neutronnya, ada juga nitrogen. Nitrogen. Dengan demikian, maka partikel elektron, partikel penyusun atom itu, terutama partikel utama, ya, itu terdiri dari elektron, proton, dan neutron. Proton ini tadi bermuatan positif, neutron bermuatan netral, dan juga ada elektron bermuatan negatif. Oke, dapat kita simpulkan ya beberapa sifat partikel subatomik ya. Partikel elektron simbolnya E, masanya, nah ini SMA ya, satuan massa atomik. Ada juga yang menuliskannya dengan SMU. SMU, satuan massa unit ya, atau
ditulis juga dalam bahasa Inggrisnya AMU ya, Atomic Mass Unit. Biasanya penulisan itu mengikuti ya ini ya, misalkan bahasa asing yang sudah digunakan secara umum ya. Jadi kalau buku-buku yang benar dalam hal penulisan itu menggunakan ini ya, Atomic Massa Unit, bukan SMA ya. Kalau SMA kan Satuan Massa Unit Bahasa Indonesia ya. Oke, jadi masanya sekian. Elektron ini masanya sangat kecil ya. Masanya sangat kecil ini ya, 0,0005555 ya. Nah, dibandingkan dengan satu ini ya. Nah, ini sampai berapa kalinya ini ya? Hampir 1000 kalinya ya, nah, masanya ya. Untuk seperti proton ini ya. Berarti sangat kecil sekali massa dari elektron ini. Nah, kalau dalam bentuk gram diubah jadi gram menjadi ini ya. Lalu muatannya ini tadi dihitung oleh siapa tadi? Millikan ya. Nah, ini sekian. Proton ini muatannya hampir sama tapi beda ini ya. Kalau ini adalah negatif, ini